Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Langsung kita bacakan. Yang pertama, Sriani. Assalamualaikum Pak Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban pada pertanyaan pertama saya. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Almarhumah kakek nenek saya mempunyai 2 anak perempuan, yaitu ibu saya dan tante saya. Ibu saya punya 3 orang anak perempuan dan tante saya punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Sebelum kakek nenek meninggal, sudah menghibahkan sebagian hartanya. Kakek meninggal duluan dan 6 tahun kemudian disusul nenek. Setelah nenek meninggal, almarhumah meninggalkan 2 bidang tanah dan beberapa perhiasan. Bagaimana cara membagi harta warisan ini, Pak Ustadz? Qadarullah, kedua anak kakek nenek saya dilahirkan dengan IQ di bawah standar. Jadi yang mengelola kedua bidang tanah itu sampai sekarang adalah cucu laki-laki, yaitu anaknya tante. Nenek sudah meninggal hampir 1 tahun dan belum dibagi warisan. Apa hukumnya? Dan jika kami ridha pembagian harta warisan itu tidak dilakukan, apakah di akhirat almarhumah diazab atas tidak dibaginya warisan ini? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pahami di sini bahwa kakek dan nenek Anda memiliki 2 orang putri, 2 orang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Meninggal dunia, kemudian kakek dan nenek rupanya meninggalkan ada 2 bidang kebun dan perhiasan. Maka apapun yang ditinggalkan itu tentu menjadi harta warisan yang wajib hukumnya untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ada. Cara membaginya, yang pertama harus jelas terlebih dahulu di samping 2 orang anak perempuan, apakah kakek dan nenek Anda masih memiliki saudara-saudara kandung misalnya, atau keponakan-keponakan. Keponakan yang dimaksud di sini adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau memang itu ada, maka itu juga menjadi ahli waris yang wajib mendapatkan bagian dari harta warisan. Kita misalkan kakek Anda punya saudara kandung, saudara-saudari kandung, dan nenek Anda juga punya saudara-saudari kandung. Maka pada saat kakek Anda meninggal dunia, kalaulah 2 bidang tanah dan perhiasan yang ada itu harta bersama dengan istrinya, maka yang menjadi harta warisan kakek Anda pada saat meninggal dunia adalah setengah atau separuh dari harta yang ada itu. Istrinya masih mendapatkan 1/8 dari harta warisan kakek Anda. Jadi kalau dibagi 2 tadi harta bersama, separuh menjadi milik kakek Anda dan separuh lagi menjadi milik istrinya. Di samping istrinya sudah mendapatkan separuh dari harta bersama, istri yang masih hidup saat itu masih berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan almarhum kakek Anda itu. Kemudian ada 2 orang anak perempuan, 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta warisan kakek Anda. Sisanya, tentu ada sisanya itu. Sisanya diserahkanlah kepada saudara-saudari kandung kakek Anda. Nah, pada saat nenek Anda meninggal dunia, yang menjadi posisi harta warisannya ada separuh dari harta bersama ditambah 1/8 bagian nenek Anda dari warisan almarhum suaminya itu. Nah, dijumlahkan itu semua, itulah yang menjadi harta warisan nenek pada saat nenek meninggal dunia. 2 orang anak perempuan berhak mendapatkan 2/3 dari itu. Sisanya tentu ada 1/3 lagi, itu menjadi hak dari saudara-saudari almarhumah nenek Anda. Itu kalau kakek dan nenek Anda masing-masing punya saudara-saudari kandung.
Tapi kalau memang kakek dan nenek Anda tidak memiliki ahli waris yang lain, hanya 2 orang anak perempuan itu saja, maka 2 bidang tanah dan perhiasan yang ada itu dibagi rata. Dibagi 2 untuk kedua orang putrinya. Menjadi hak dari 2 orang putrinya. Berbagi ratalah mereka di 2 bidang tanah dan perhiasan yang ada itu. Nah, begitu cara membaginya. Tapi kemudian rupanya belum dibagi juga. Lalu 2 bidang tanah itu dikelola oleh salah seorang anak dari putri kakek Anda itu. Di sini tadi sebutkan anak laki-laki dari tante Anda. Bolehkah itu? Boleh saja apabila mendapatkan izin dari ahli waris yang ada. Dia hanya bisa mengelola. Kemudian hasil dari kelolaannya itu tentu saja dibagikanlah kepada ahli waris yang ada. Nah, demikian. Pada saatnya nanti sudah tidak dikelola lagi, akan dibagilah, maka seperti tadilah cara membaginya. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau harta warisan itu tidak dibagi? Ya, kalau tidak dibagi, siapa yang menjadi pemiliknya? Harus jelas dia. Kalau tidak dibagi, lalu kemudian itu untuk siapa? Karena pemiliknya di sini ada 2 orang, 2 orang putri dari kakek dan nenek Anda itu. Apakah salah seorang dari anak perempuan kakek Anda itu menyerahkan haknya kepada saudarinya itu atau bagaimana? Harus jelas dia. Kalaupun tidak dibagi, harus jelas. Demikian. Kalau memang ahli waris, misalnya dari pihak yang satu, menghibahkan atau menjual haknya itu kepada ahli waris yang lain, ya silahkan saja. Tapi jangan sampai harta warisan itu tidak dibagi. Harus jelas siapa pemiliknya. Dan perpindahan kepemilikan itu harus jelas apakah melalui transaksi jual beli, hibah, dan lain sebagainya. Begitu dia. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Suryamapan. Assalamualaikum Ustaz. Ayah saya dengan istri pertama mempunyai 1 anak laki-laki. Dan dengan ibu saya mempunyai 7 anak. Ayah saya sudah meninggal dunia. Sedangkan ayah saya meninggalkan sawah kurlep 2 hektar. Dan selama menikah dengan ibu saya, ayah memiliki tanah kurlep 15 hektar. Bagaimana cara membaginya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang kita pahami di sini bahwa ayah Anda mempunyai 2 istri. Karena tidak disebutkan di sini apakah ayah menikah dengan ibu Anda setelah meninggalnya istri yang pertama. Tidak ada kata-kata yang meninggal di sini. Jadi kita pahami bahwa ayah Anda memiliki 2 istri. Kemudian sebelum menikah dengan ibu Anda, ayah memiliki 2 hektar tadi, memiliki 2 hektar sawah. Tidak dijelaskan juga apakah ini memang milik pribadi ayah Anda atau mungkin harta bersama dengan istrinya yang pertama itu. Kemudian setelah menikah dengan ibu Anda, bertambah lagi membeli 15 hektar. Jadi kalau misalnya memang ayah Anda memiliki 2 orang istri, pada saat bersama dengan istri yang pertama sebelum masuk istri yang kedua adalah harta bersama 2 hektar. Kemudian setelah menikah dengan istri yang kedua ibu Anda, ayah Anda membeli lagi 15 hektar. Bagaimana cara membaginya? Maka pada saat ayah Anda meninggal dunia harus jelas pembagian harta bersamanya. 2 hektar itu adalah harta bersama antara ayah Anda dengan istri yang pertama. Jadi kalau 2 hektar berarti 1 hektar bagian ayah Anda dan 1 hektar lagi bagian dari istrinya yang pertama itu. Kemudian setelah menikah dengan istri yang kedua, kita pahami berarti ayah Anda memiliki 2 orang istri. Ayah membeli 15 hektar tanah lagi. Maka pada saat ayah Anda meninggal dunia, 15 hektar tanah itu menjadi harta bersama dari 3 orang sekarang. 1 ayah Anda, 1 istri yang pertama, dan 1-nya lagi ya istri yang kedua. Jadi 15 hektar itu dibagi 3 lah. Yang 1/3-nya untuk ayah Anda, 1/3-nya lagi untuk istri pertama, dan 1/3-nya lagi untuk istri yang kedua. Demikian.
Kita ulangi, kalau harta yang pertama tadi yang 2 hektar itu hanya harta bersama dengan istri yang pertama, maka dibagi 2. Tapi yang 15 hektar karena itu didapat setelah ayah menikah dengan istrinya yang kedua, berarti ayah Anda memiliki 2 orang istri, maka itu menjadi harta bersama dari 3 orang. Istri pertama, istri kedua, dan ayah Anda sendiri. Maka pada saat ayah Anda meninggal dunia, maka yang menjadi harta warisan almarhum ayah Anda ada 1 hektar. Nah, dari pernikahan yang pertama ditambah berapa itu? 15 hektar sepertiga, berarti ada 5 hektar lagi. Ada 5 hektar lagi dari harta bersama dengan 2 orang istrinya itu. Jadi ada 6 hektar harta warisan ayah Anda pada saat ayah Anda meninggal dunia. Nah, dari 6 hektar harta warisan ayah Anda itu, maka bagian istri 1/8. Jadi 1/8 dari 6 hektar itu menjadi bagian dari 2 orang istri ayah Anda. Berbagi 2 lah 2 orang istri itu di 1/8 tadi. Sisanya ada 7/8 dari 6 hektar itu menjadi hak dari 8 orang anak dari ayah Anda. 1 dari istri yang pertama, anak dari istri yang pertama, kemudian 7 dari istri yang kedua. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Berlakulah rumus lizzakari mithlu hazzil unsayain. Bagian 1 orang laki-laki dihitung 2 bagian, dan bagian masing-masing 1 orang perempuan dihitung 1 bagian. Bagian 1 orang laki-laki dihitung 2 bagian, dan bagian 1 orang perempuan dihitung 1 bagian. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ed Wiji Putra, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ibu saya meninggal dan anaknya 5, dan ayah kami menikah lagi. Yang jadi kesal kami, ayah kami dan ibu tiri kami baru 3 tahun menikah sudah menjual 3 bidang kebun guna merenovasi rumah istri muda dan konsumtif. Apakah salah jika kami sebagai anak melarang dan menahan supaya tidak dijual karena takut umur bapak kami panjang, harta bapak dan ibu kami sudah habis terjual? Yang perlu didorong kepada ayah Anda adalah untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan. Kalau memang ada harta bersama antara ayah dengan almarhumah ibu Anda, maka itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Kita asumsikanlah misalnya dari keseluruhan harta yang ada, kita misalkan nilainya ada 1 miliar. Maka pada saat ibu Anda meninggal dunia, yang menjadi harta warisan dari ibu Anda itu ada 500 juta, dan 500 jutanya lagi mutlak menjadi bagian dari ayah Anda atau suaminya. Dari 500 juta harta warisan almarhumah ibu Anda, ayah masih mendapatkan 1/4, sisanya itu menjadi hak dari anak-anak dari almarhumah ibu Anda tersebut. Jadi itu harus jelas dulu, pembagiannya harus jelas dulu. Sebelum ayah Anda menjual harta yang ada, dia harus menyerahkan bagian dari anak-anaknya itu. Karena kalau tidak dibagi seperti itu, dikhawatirkan nanti ayah Anda menjual yang sesungguhnya bukan hak dia. Anda dan saudara-saudara Anda tentu saja berhak dari harta warisan almarhumah ibu Anda. Dan itulah yang Anda dorong kepada orang tua agar supaya ayah Anda, maksud saya, untuk segera melaksanakan pembagian harta warisan terlebih dahulu. Bolehkah melarang? Boleh-boleh saja dengan alasan itu tadi. Demikian. Ed Sudono Waluyanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad, mohon diberi penjelasan dan kejelasan atas anak di luar nikah, memiliki adik perempuan, meminta harta waris dari peninggalan harta bawaan almarhumah ibunya, dari warisan kedua almarhumah orang tuanya. Ada bukti dari pengadilan agama. Suaminya atau bapaknya pengangguran sampai tidak memiliki harta bersama, numpang hidup, seperti saat melahirkan biaya operasi sesar dan operasi cacat kuping adiknya yang harus dioperasi yang menanggung saat melahirkan. Kita ulangi, suaminya atau bapaknya pengangguran sampai tidak memiliki harta bersama, numpang hidup seperti saat melahirkan biaya operasi sesar dan operasi cacat kuping adiknya yang harus dioperasi, yang menanggung kakak-kakaknya dari almarhumah, memiliki 2 kakak kandung laki-laki masih hidup. Bagaimana hak waris anak di luar nikah dan adik perempuannya tersebut dari almarhumah ibunya?
meninggal baru 2 tahun lalu. Bagaimana hak waris anak di luar nikah dan adik perempuannya tersebut dari almarhumah ibunya? Meninggal baru 2 tahun lalu. Dari harta warisan almarhumah kedua orang tuanya. Wafat telah lebih 8 tahun lalu. Terima kasih Ustadz Ahmad atas pencerahannya, karena anak ini sangat sombong, pongah, buruk sifat, suka mencuri. Walau sekarang sudah memiliki istri, nikahnya menggunakan nasab bin bapaknya, dan tidak mau kenal kakak-kakak almarhumah ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup panjang ini. Yang kita pahami, almarhumah meninggal dunia. Pada saat ia meninggal dunia, ia meninggalkan seorang suami. Kemudian ada 2 orang saudara laki-laki kandungnya. Kemudian ada 2 orang anak perempuan kandungnya. Kemudian ada 1 orang anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini adalah hasil tidak sah, begitulah. Artinya mungkin ya di luar nikah, demikian. Perlu kita sampaikan bahwa anak di luar nikah, dia tidak punya hubungan kekerabatan dengan ayah biologisnya. Dia tidak punya hubungan kekerabatan dengan ayah biologisnya dan keluarga-keluarga dari ayah biologisnya. Tapi dia punya hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan kerabat-kerabat ibunya. Nah, itu anak zina. Anak di luar nikah. Jadi anak di luar nikah, dia secara syariat, dia tidak punya ayah kandung, tapi dia punya ibu kandung. Sehingga kalau ibu kandungnya meninggal dunia, tentu saja ia berhak mendapatkan warisan dari almarhumah ibu kandungnya itu. Maka dalam case ini, almarhumah meninggal dunia dan ada harta warisan almarhumah. Harta itu sesungguhnya adalah warisan dari kedua orang tua almarhumah dulunya. Berarti itu harta pribadi dari almarhumah, bukan harta bersama dengan suaminya. Maka pada saat almarhumah meninggal dunia, harta pribadinya semua itu menjadi harta warisan. Suaminya hanya berhak mendapatkan 1/4 dari itu. Sisanya tentu ada 3/4 lagi. Sisa harta yang 3/4 lagi itu menjadi hak dari 3 orang anak almarhumah. 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Walaupun anak laki-laki tadi adalah anak yang tidak sah, tapi tetap itu menjadi anak kandung dari almarhumah yang juga berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya. Jadi ada 3 orang, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan, maka sisa harta yang 3/4 setelah diberikan 1/4 kepada suaminya tadi itu dibagi 4. Maka anak laki-laki almarhumah bagiannya 2/4 kali 3/4 kali harta warisan almarhumah sama dengan sekian. Kemudian masing-masing anak perempuan almarhumah bagiannya 1/4 kali 3/4 kali harta warisan almarhumah sama dengan sekian. Sementara 2 orang saudara laki-laki kandung almarhumah itu memang ahli waris, tapi ahli waris yang terdinding. Tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah karena almarhumah masih memiliki anak laki-laki. Demikian. Ed Mariati. Assalamualaikum Pak Ustadz, bibi saya meninggal dalam keadaan janda dan tidak punya anak. 4 bersaudara, 2 kakak kandung laki-laki. Kakak kandung perempuannya itu ibu saya, hanya ibu saya yang masih hidup. Pak D dan Pak Le saya sudah meninggal sebelum bibi saya meninggal. Gimana cara bagi warisnya? Matur suwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya ibu Anda itu punya 4 bersaudara. Kita pahami di sini pada saat saudari dari ibu Anda. Jadi ada 4 bersaudara ini. Ibu Anda 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi satu orang meninggal dunia yang janda tadi, saudari dari ibu Anda itu meninggal dunia. Pada saat ia meninggal dunia, saudaranya yang masih hidup hanya saudari perempuan saja, itulah ibu Anda. Maka ibu Anda berhak mendapatkan setengah dari harta warisan tante Anda itu. Mendapatkan setengah dari harta warisan tante Anda itu.
Selebihnya tentu ada setengah lagi, karena memang dua orang saudara kandungnya yang laki-laki sudah duluan meninggal dunia dari tante Anda itu, maka dua orang saudara laki-laki itu sudah nggak dihitung lagi. Tapi mungkin dua orang saudara laki-lakinya itu punya anak laki-laki, maka sisa harta itu menjadi hak dari anak laki-laki saudara laki-laki tante Anda itu atau keponakan laki-lakinya. Kita ulangi sekali lagi, kalau memang masing-masing saudara laki-laki dari tante Anda yang duluan meninggal dunia dari tante Anda itu memiliki anak laki-laki, maka pada saat tante Anda meninggal dunia, harta warisan yang ada setengah untuk saudari perempuannya yang masih hidup, itulah ibu Anda. Sisanya ada setengah lagi, itu diberikan kepada keponakan-keponakan laki-laki dari saudara-saudara laki-laki Anda, tante Anda yang sudah meninggal dunia itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.